Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS dari Teknopreneurship 2 yang berjudulkan How to Success in Financial Market. Eh, jadi untuk pertama-tama perkenalkan, nama saya Isbul Fatoni dari Teknik Informatika kelas Abagi dengan 20143111020 yang diajarkan oleh Pak Insinyur Witero Lambang MCS. Oke, di sini yang pertama adalah suatu hari ada suatu coach, pikiran manusia itu seperti parasut yang hanya bekerja dan berkembang jika terbuka, yaitu open-minded. Jadi materi kali ini membahas mengenai how to success in financial markets. Sebagaimana kita pahami bahwa untuk meraih sukses dibutuhkan mindset yang tepat dan kemampuan keterampilan yang sesuai di samping strategi yang jitu. Untuk itu kita akan membahas materi ini secara menyeluruh dari fundamental hingga tips and triknya. Ah, oke, list materi ada mindset sukses, ada market, ada financial market, ada value analysis, ada techno analysis, ada volume analysis, ada investasi cerdas, ada programming for your life, ada konklusi. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke mindset sukses. Jadi, apa itu mindset sukses? Mindset sukses adalah pola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai hal permasalahan. Mindset sukses juga pola pikir yang bisa membawa kita menggapai kesuksesan. Mindset kita dipengaruhi oleh banyak hal seperti karakter, bawaan kita, dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Dan juga pergaulan juga sangat penting ya. Jadi ukuran mindset, ukuran karakter kita. Jadi di sini ada intelligent quotient, ya ada IQ yang bisa mengukur penalaran keilmuan seperti akademis dan pendidikan. Jadi ada emosional, bisa mengukur pemimpin, pendidikan, dan politikus. Ada spiritual, ketaatan, ketekunan, seperti untuk agama, pelajar sosial. Financial plans ada ukuran kelola keuangan, pembisnis, pengusaha, dan perdagangan. Ilmunya setiap personal memiliki IQ, EQ, SQ, dan FQ, namun dengan kadar kualitas yang berbeda-beda, yang membentuk kombinasi pola yang unik berbeda untuk setiap orang berbeda pola. Kombinasi itulah menjadi karakter setiap orang. Itu yang pertama dalam rentang 1 sampai 100. Di sini saya IQ saya itu 70, G 70, SQ sampai 80, dan FQ saya 90 istilah. Eh, jadi berapakah skor Anda? Silakan Anda isi dan kenapa Anda seperti itu. Di sini saya sudah mengisi dan saya ingin menjelaskan tentang kenapa IQ saya 70 bisa 70. Jadi di sini kita bahas tentang IQ. IQ di sini adalah akademis dan pendidikan, sedangkan saya sendiri kurang lebih ber- berkemampuan tentang akademis atau pendidikan. Untuk penalaran atau apa, mungkin saya dari akademis atau pendidikan saya lebih menonjol ke dalam seni ya, untuk penggambaran atau menggambar seperti mendesain atau musik, segala seni pun saya sudah mempelajari semua hal. Tapi untuk secara akademis mungkin saya masih kurang. Dan di sini ada emosional. Untuk emosional pendidikan dan pendidikan. Untuk emosional saya sendiri juga masih kurang ya. Jadi saya tidak bisa memberikan nilai untuk diri saya sendiri lebih tinggi. Untuk ketaatan dan spiritual, mungkin dari segi agama, mungkin saya sungguh bisa mengibaratkan saya tekun, karena di agama saya sendiri, yaitu Islam, mengajarkan bahwa pentingnya untuk beragama dan menjalani segala semua hal yang ada di dalam agama tersebut. Dan di sini adalah tata kelola keuangan. Untuk tata kelola keuangan sendiri saya bisa memberi saya nilai tinggi karena saya sendiri juga berjualan, berdagang juga. Jadi
Saya bisa memberi nilai saya 90 seperti itu. Di sini ada mindset FT, aset dan beban. Aset segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet Anda atau passive income ya. Beban adalah liabilities, segala sesuatu yang mengambil uang dari dompet Anda, yaitu ya segala sesuatu mungkin Anda perlu apa jadi Anda bisa jadi bebannya. Jadi aset itu ada passive income, ada yang bisa diwariskan mungkin dari orang tua, dari kakek atau nenek gitu. Privilege ya mungkin sekarang namanya. Jadi di sini bisa kita gambarkan aset, saham, real estate, bisnis ternak, lahan produksi bisa masuk ke dalam pemasukan. Dan beban adalah rumah, mobil menjadi pengeluaran karena semakin banyak kita cicilan atau semakin banyak kita apa namanya untuk mengeluarkan uang juga banyak yang harus kita cari waktu. Ada cash flow yaitu berarti income, expenditure seperti ada yang gambar di sini. Ini menjelaskan bahwa kenapa kok miskin karena dia menurun terus dari jobnya sampai expensesnya dan tidak balance sama sekali. Dan kenapa diberi kelas miskin ya karena tidak balance. Di sini kita bisa kelas menengah mungkin karena income dan efisiensinya sungguh seimbang dan pengeluarannya juga tidak terlalu banyak juga. Untuk kelas kaya dia lebih stabil ya. Untuk pendapatan income-nya diperoleh dari aset yang dimilikinya, pengeluaran ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana. Sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset lagi atau memutar uang kembali dan bebannya selalu ditekan seminimal mungkin. Bagaimana caranya kita menghemat lah. Maka nilai asetnya akan selalu meningkat, yang berarti jika pendapatannya selalu meningkat pula. Jadi seperti itu. Jadi di sini cash flow kuadran yaitu SP. Apa itu SP? Kita bisa lihat dari di sini. Jadi SP adalah kuadran tentang kerja dan kerja ya, yang membolehkan Anda menilai diri diri di mana Anda sekarang dan apakah tujuan sebenar Anda di dalam kehidupan, di dalam usaha menjadi kaya. Adakah Anda mau kekal dalam kuadran itu sekarang? Di sini ada kuadran E, kuadran S, dan kuadran P. Dan E, employer Anda sebagai pekerja, bekerja dengan orang lain mendapatkan gaji atau upah yang ditetapkan selasa karena Anda banyak risiko. Mungkin kebanyakan sekarang kalau ditanya kenapa masih kerja di sini meskipun kerjanya juga terlalu berat, karena bisa dijawab karena kebutuhannya yang semakin meningkat dan ibaratnya butuh. Ini dia keplesetan pekerjaan. Ada kuadrat S, Anda yang bekerja sendiri, Anda sendiri adalah sistem. Untuk kuadrat S ini bisa menerangkan bahwa kita mempunyai dagangan sendiri ya, mempunyai dagang sendiri, mempunyai jualan sendiri. Jadi Anda bekerja sendiri dan Anda sendiri membuat sistemnya dan Anda sendiri yang mendapatkan uangnya. Jadi ini ada kuadran B. Anda sebagai pemilik perniagaan atau mengendalikan perniagaan yang besar, Anda sebagai pengurus, CEO atau presiden pemilik ramai pekerjaan bahwa bekerja untuk Anda yang mencintai sistem, memastikan sistem itu berjalan. Nah, untuk bisnis ini sudah mungkin bisa dibilang privilege juga, memutuskan usaha keluarga atau yang lain-lain. Kita lanjut di rantai usaha. Eh, Di rantai usaha ini dari awal sampai akhir terbagi menjadi dua ya. Dari skill jadi uang, dari uang menjadi skill, dari bahan baku, supplier, manufaktur, distributor, selalu berputar seperti itu. Dari skill menjadi uang, ketika Anda mempunyai skill, maka Anda bisa mencari uang dari uang, bisa jadi uang ketika Anda mempunyai uang, Anda bisa menginvestasikannya bisa menjadi uang juga.
Membeli saham juga bisa. Mau berbisnis, membuka atau membuka usaha, kenali posisi bisnis Anda atau rantai usaha. Jadilah good player. Ini ada market. Market merupakan pasar. Ya, market bisa dibilang pasar secara tradisional ya. Merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli pasar disebut perdagangan atau trading. Tipe pasar campuran dan tipe pasar ada dua, pasar campuran dan pasar spesifik. Lalu bagaimana dengan definisi market masa kini yang telah berbasis teknologi? Jadi untuk market sekarang yang berbasis teknologi lebih ditekankan mungkin sekarang dari penjualan dulu yang masih di pasar atau masih berjualan di tempat, sekarang lebih ditekankan mungkin lebih gampang berjualan lewat online seperti banyak media-media untuk bisa berjualan online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok juga menyediakan sekarang tempat live. Jadi Anda bisa mempromosikan produk Anda tanpa harus melihat orangnya secara langsung. Jadi mungkin lebih dipergampang dan lebih dipermudah untuk pembeli juga untuk melakukan pengecekan dan bisa di rumah, tidak harus ke tempatnya. Jadi seperti itu teknologi sekarang. Lebih untuk mempermudah juga. Mau sukses berdagang atau trading, kenali karakter market Anda. Asas skill sesuai di market tersebut jadilah gold player. Financial market. Apakah financial market itu? Pasar keuangan atau financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk ada saham, komoditas, ada mata uang antar negara, ada uang kripto, dan lain-lain. Jenis financial market ada pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya berbentuk saham atau turunannya. Kedua ada pasar valuta asing. Asing pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing, mata uang asing berupa transaksi spot transaction, ada forward transaction maupun swap transaction. Ketiga adalah pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti ada gold, ada metal, ada oil, ada barang-barang pertanian, dan lain-lain banyak secara spot transaction maupun futures transaction. Jadi financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa, hanya saja perdagangannya lebih spesifik dan biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya. Pasar saham, ya, pasar sayur dan buah, pasar forex sama dengan pasar burung, pasar komoditas seperti pasar sapi kalau bisa dilihat, dan pasar kripto bisa dilihat ini sebagai pasar sepeda atau mobil yang bisa naik atau turun juga. So mau sukses berdagang, trading financial market, kenali karakter Anda. Ya, mindset investasi or trading. Itu apa? Jadi ada investasi bertujuan bergabung portofolio aset, mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut tertolong dalam passive income. Pelakunya disebut sebagai investor. B ada trading, ada berdagang, bertujuan memperolehkan keuntungan secara langsung profit. Mendapatkan income dari profit trading tertolong dalam active income. Pelakunya disebut sebagai trader. Oke, Pak Elo, masih trading investasi ini sederhana, yaitu beli harga dengan harga yang murah. Ketika harga itu naik, maka Anda bisa menjualnya. Strategi investasi dengan cara saving atau menabung atau DCA. Penghasilan di sini menggambar penghasilan DCA investasi dan dividen dan cap gain. Strategi menabung rutin atau dolar cost averaging atau DCA, dollar cost averaging, adalah sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan ataupun setiap minggu. Strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang tetap sama tanpa peduli harga naik atau turun.
strategi investasi dengan cara trading. Di sini juga digambarkan dari modal awal digunakan untuk berdagang atau trading. Setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar, maka keuntungan disebut dipilah sebagai untuk diinvestasikan sebagai sebagian lagi langsung dinikmati. Itu lanjut. Analisis dan prediksi harga. Jadi di sini ada metode analisis dan prediksi, value analysis, ada technical analysis, ada volume analysis. Ini bisa digambarkan dari tabel di bawah. Ini bisa lanjut. Ada values analysis atau fundamental analysis. Mesias value analysis mencari barang bagus tapi harganya sedang diskon murah. Dan perangkat value analysis adalah laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, dan sentimen pasar seperti isu atau yang disebut isu ya. Value value investing atau price is what you pay, value is what you get. Value investing merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya atau under value untuk kemudian dijual di harga wajarnya yaitu fair value. Prinsip terpenting yang wajib berdagang adalah seorang value investor hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai interestinya. Toko dusunnya Indonesia, Lo Keng Hong, atau tulisnya di idtrading.com atau finanzam.com. Ya, seperti itulah. Bisa dilihat laporan keuangan perusahaan, diwajibkan merilis laporan keuangan secara berkala atau tahunan. Dari laporan keuangan tersebut bisa dilakukan analisis fundamental dengan mencermati beberapa poin utama yang berpengaruh terhadap nilai saham ke depannya. Jadi kita bisa menganalisis dulu ya. Dari contohnya analisis acuan analisis fundamental yaitu manajemen perusahaan dengan model bisnis yang jelas, memiliki kapitalisasi pasar atau market cap eh, 500 miliar. Atau perusahaan terus meningkat laba atau sahamnya tidak memiliki utang terlalu banyak, yaitu memiliki rasio yang kurang dari 1. Laba per saham dihasilkan perusahaan ESP semakin tinggi semakin baik. Rata-rata price earning ratio atau per per tahun setiap tahun tidak jauh berbeda. Perusahaan yang memiliki ROA atau ROE tinggi bahkan menjanjikan tingkat keuntungan yang juga tinggi. Jadi rutin membagikan dividen. Ini juga ada gambar contoh rasio finansialnya. Kita lanjut. Ada berita ekonomis. Jika berita tersebut positif, maka diharapkan mempengaruhi harga saham naik dan sebaliknya. Jika jelek juga mempengaruhi saham. Untuk selanjutnya ada sentimen atau isu. Berita-berita yang terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan pemilik saham, namun bisa mempengaruhi harga saham naik atau turun. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai praktisi, akademisi hingga para aktivis. Mereka disebut influencer saham karena memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan satu saham yang berakibat harga saham tersebut naik atau turun. Oh, contohnya seperti Ustadz Yusuf Mansur yang bisa kita lihat di sini mengepost tradingannya. Ada untuk selanjutnya ada technical analysis. Technical analysis atau TA. Technical analysis adalah metode untuk memprediksi harga. Dikenali pula sebagai metode chart karena mengandalkan chart sebagai media analisisnya, eh, atau grafik harga yang bisa yaitu cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu, data historis yang bisa kita ketahui selama ini.
Ada berbagai macam chart, yaitu ada line chart, ada bar chart, ada candlesticks. Ah, yang pertama ada line chart. Line chart adalah grafik garis yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu. Hanya cost price. Bisa dilihat di sini seperti garis kalau mungkin dulu sebelum di ban, sebelum di ilegal kan, mungkin dulu ada yang namanya binomo. Ini ada bar chart. Bar chart berbentuk seperti batang lidi yang berjajar. Setiap batang lidi tersebut merepresentasikan OHLC harga. OHLC adalah open, high, low, and close. Eh, Ada candlestick chart. Candlestick berbentuk seperti batang lilin berjajar. Setiap batang lilin tersebut merepresentasikan OHLC. Nah, tapi untuk yang mungkin gampang dipahami, eh, mungkin yang line chart ya, lebih gampang untuk dianalisis. Ini technical analysis, history repeat itself. Semua hal pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan kembali tinggi. Dan sebaliknya, harga yang pernah rendah pasti juga akan rendah. Trend is your friend. Selalu trading dengan mengikuti tren, bukan melawannya. Mungkin bisa dilihat ke beberapa saham atau beberapa media juga. Ketika kalau kita seperti ketika tingginya zamannya Nokia, ketika kita mau memberi membeli saham Nokia untuk beberapa tahun ke depan Nokia akan turun dan kita bisa menganalisis hal tersebut, harus bisa menganalisis ketika saham itu turun maka kita juga akan rugi karena kita tidak lihat, tidak bisa menganalisis tentang trennya. Mungkin yang trennya semakin high dari dulu mungkin bisa dilihat sekarang itu iPhone. Jadi iPhone itu harga sahamnya mungkin ya juga naik turun, cuma kemungkinan besarnya untuk beberapa tahun ke depan, mungkin sebelum Tesla lebih meningkat lagi, mungkin iPhone masih bisa lebih tinggi. Ada perangkat technical analysis adalah price action atau posisi harga. Ada patterns, pola pergerakan harga. Ada indikator atau rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Ada price action. Histori harga suatu saham bisa digambarkan secara grafikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan prediksi saham ke depannya. Analisis dan prediksi menggunakan hanya data historis harga ini disebut dengan price action. Contoh di candlestick chart. Dan patterns di sini adalah pola pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Ada dua pattern, yaitu candlestick patterns dan chart pattern. Bisa dilihat dari gambar gambar yang ada di bawah ini. Untuk selanjutnya adalah contoh candlestick pattern atau pin bar. Contoh pin bar yang efeknya seperti ada di dalam sini. Eh, lanjut pattern, macam-macam chart pattern. Jadi di sini ada reversal chart pattern chart sheet. Di sini ada basis double top, ada basis head and shoulders, ada basis rising wedge dan seterusnya seperti ini sampai publish triple bottom. Pattern selanjutnya adalah contoh chart pattern adalah double top. Contoh double top dan efeknya jadi jelas seperti gambar di sini. Double top. Ada indikator. Indikator adalah adalah sebuah alat atau tools yang memberikan data dari perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya, indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal beli atau jual. Dalam dunia technical analysis,
Ada beragam indikator yang dikenal sebagai yang dan digunakan para trader dalam berdagang sehari-hari. Di antaranya adalah moving average, ada relative strength index, ada moving average, convergence, divergence, ada Bollinger Band, dan ada stochastic. Indikator moving average atau MM yaitu rata-rata harga saham dalam satu rentang periode tertentu yang ditampilkan sebagai suatu garis kurva pada chart. Indikator ME ada beberapa tipe seperti SME, ada EME, ada WW, ME, ada dan lain-lain. Stok stokastik indicators sejak dikembangkan oleh George Land pada tahun 1950, stokastik masih menjadi salah satu indikator trading yang populer sehingga hari ini. Stokastik adalah indikator yang berguna untuk menilai momentum atau kekuatan trend. Indikator ini memprediksi harga dengan cara membandingkan tentang harga tertinggi dan rendah terendah dengan harga penutupannya selama periode waktu tertentu. Tinggal variasi bawah ini. Ah, lanjut, ada indikator atau Bollinger Bands. Bollinger Band. Jadi Bollinger Band adalah salah satu indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Apabila volatilitas sedang tinggi, maka cara kedua band tersebut, upper dan lowernya makin melebar. Dan sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah akan terlihat pada jarak kedua band yang semakin menyempit. Kita bisa lihat di gambar tersebut, ada yang melebar dan ada yang menyempit. Kita lanjut. Untuk selanjutnya ada volume analisis atau bandarmologi. Yang pertama ada mindset volume analysis atau bandarmologi. Bandarmologi jangan dilawan, dicopet aja. Itu. Ada perangkat volume analisis, itu order book itu harga, volume dan frekuensi, ada likuiditas dan volatilitas. Volume analisis pada ekonomi hanya berlaku pada market saham dan cryptocurrency dan tidak berlaku pada market forex ataupun gold, yaitu emas. Ada order book atau disebut juga price book, berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini. Order book berisi harga bid atau harga offer, jumlahnya antrian bid, ada jumlah antrian bid, ada jumlah antrian offer, hingga jumlah order yang dipasang. Seperti itu, jumlah order yang dipasang. Tujuannya untuk membaca order book adalah untuk mencari harga yang terbaik. Ini mencari harga yang terbaik. Ya. Likuiditas. Saham likuid akan memudahkan kita menjual dan membeli saham tersebut. Sebaliknya, harga saham yang tidak likuid akan sulit untuk dijual. Nah, untuk selanjutnya ada volatilitas. Volatilitas atau volatility adalah ukuran tingkat fluktuasi harga saham atau volatilitas selalu menjadi teman bagi trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar. Kita bisa lihat di sini ada pembelah semakin naik dan semakin naik persennya, persentasenya ya. Untuk selanjutnya ada investasi cerdas. Investasi cerdas adalah berarti paham dan terampil. Pertama, memahami market atau jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain. Memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya.
Tidak tertipu oleh money game atau investasi bodong dan sejenisnya. Ada investasi cerdas, berarti memanfaatkan kecerdasan buatan, disebut dengan algorithmatic trading, yaitu robot trading atau expert advisor atau AI. AI bisa diterapkan untuk trading semi otomatis ataupun full otomatis membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja di sini ya harus punya skill programming. Mengapa trading menggunakan robot? Prinsipnya ada 3M. Yang paling menentukan adalah mindset atau psikologi tradernya. Psikologi berarti tentang fear and greed, ketakutan atau serakah. Dan metode yang sama persis adalah MM yang sama persis dijalankan oleh orang yang berbeda. Dan hasilnya juga berbeda. A dari 3M, robot yang bagus adalah mencakup metode dan money manajemen tanpa terpengaruh emosi, faktor psikologi atau mindset. Tidak panas jadinya ya. Eh, apa yang diprogram untuk membuat robot? Kapan saat entry dan exit timing market? Sederhananya adalah kapan saat beli dan kapan saat jual berdasarkan harga beli, harga jual atau take profit dan stop loss. Ada pattern yaitu pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Ada indikator yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Ini contoh analisator dan skenario saham menggunakan bahasa PanScript trading view. Lihat di sini. Sini juga ada saham analisator dan robot Rea menggunakan bahasa C++ ya pada IDMP. Ya. Ini menggunakan Python. Bahasa C++. Dia menggunakan bahasa Python dan library OpenTA. Nah, disclaimer juga, robot dan sejenisnya bukanlah alat untuk cara menjadi kaya raya. Robot hanya berjalan berdasarkan algoritma atau pola pikir si pembuat robot. Jadi Anda juga yang menggerakkannya. Robot sehebat apapun pasti pernah loss, pernah rusak juga. Robot harus selalu diuji coba secara berkala dan rutin, dan bila perlu dimodifikasi agar selalu sesuai dengan market yang up to date. Percayalah hanya pada robot buatan diri Anda sendiri. Investasi cerdas adalah programming for your life. Maksud dari programming for your life dalam hal ini adalah memanfaatkan skill programming Anda untuk mempermudah Anda dalam trading maupun berinvestasi. Konklusi, konklusi. Financial market adalah sarana atau media untuk berbisnis, investasi maupun trading. Bisa menjadi kaya dengannya. Tapi bukan cara cepat kaya. Ya. Untuk bisa sukses dari suatu market, kenali marketnya, karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi permainannya. Lalu berlatihlah dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Apa yang telah disampaikan ini hanyalah pembukaan bagi langkah kita selanjutnya. Masih dibutuhkan belajar lebih dalam, latihan menerapkan metode-metode yang dipelajari, dan pengalaman yang membutuhkan waktu atau sering disebut jam terbang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang-kurang cepat atau gimana. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Hizbul Fatoni. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.